Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Guru akan mempresentasikan tentang hasil dari karya ilmiah yang kita buat, yaitu pengaruh peningkatan jumlah penduduk terhadap perekonomian dan kebutuhan listrik di Kepulauan Riau. Untuk anggota ada Dina Rahman Awani, Hasanuddin, Faisal Asrafi, Nur Arif Kurniawan, Roni Johannes Sedabalok, dan Tor Akmal Rasyidi. Next. Untuk outline, yang pertama itu pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian di Kepulauan Riau. Yang kedua itu kebutuhan energi listrik dari 2022 sampai 2027 di Kepulauan Riau. Yang ketiga, rencana pembangunan jangka menengah kelistrikan dan sumber daya energi di daerah Riau Kepulauan. Yang keempat, kebutuhan energi listrik dari 2022 sampai 2027 di Kepulauan Riau. Untuk isu-isu mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini terdapat isu-isu energi terbarukan. Nah, yang pertama itu sumber daya energi masih menjadi sumber divisi negara. Nah, di mana pemanfaatan energi domestik belum optimal karena terbatasnya infrastruktur dan nilai tambah belum maksimal. Dan yang kedua yaitu penurunan produksi dan gejolak harga migas. Nah, ini terjadi dikarenakan penurunan produksi, eksploitasi belum optimal dan perizinan yang rumit. Yang ketiga yaitu akses dan infrastruktur energi. Nah, di mana kondisi geografis, keterbatasan dan kekurangan infrastruktur dan juga disparitas harga energi daerah. Yang keempat yaitu ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG. Nah, di mana meningkatnya kebutuhan produksi menurun dan terbatasnya kapasitas kilang. Yang kelima yaitu harga IBT belum kompetitif. Nah, di mana teknologi energi baru terbarukan yaitu IBT masih mahal. Nah, adanya subsidi BBM dan listrik subsidi IBT yang belum dioptimalkan. Next. Nah, yang keenam yaitu pemanfaatan IBT masih rendah. Yang ketujuh pemanfaatan energi masih belum efisien. Yang kesembilan, yang ke-8 penguasaan iptek masih terbatas. Yang ke-9 kondisi geopolitik dan isu lingkungan hidup. Dan yang ke-10 cadangan energi nasional. Next. Nah, di sini terdapat grafik di mana grafik pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian di Kepulauan Riau. Nah, di sini terdapat data dari tahun 2017 sampai 2021, di mana data jumlah penduduk ini terus meningkat. Nah, pada tahun 2017, di mana penduduknya itu 2.109.400 dengan pertumbuhan perekonomian yaitu 2,01%. Pada tahun 2018, 2.174.800, di mana pertumbuhan perekonomiannya meningkat sebesar 4,56%. Pada tahun 2019, di mana 2.241.600, di mana pertumbuhan perekonomiannya meningkat yaitu 4,89%. Pada tahun 2020, di mana jumlah penduduk 2.309.500, pertumbuhan perekonomian berkurang minus 5,81%. Dan tahun 2021 jumlah penduduk meningkat yaitu 2.366.900 dan perekonomian meningkat sebesar 3%. Di mana pada tahun 2020 ini menurun dikarenakan pada COVID awal-awal itu. Next. Oke, dilanjut ya. Pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan perekonomian, di mana tadi hasil data-data tadi kita bisa menghitung menggunakan rumus yaitu persentase pertumbuhan, di mana sama dengan X2 min X1 per X1 dikali 100%. Nah, lalu dari persentase hasil tadi, di mana
ada 4 persentase, yaitu dari 2017 18 18 19 20 21 19 20 20 21. Jadi ada 4 persentase. Dari 4 persentase tersebut dirata-ratakan menjadi persentase akhir sama dengan total persentase dibagi 4. Yang mana dari hasil pertumbuhan jumlah penduduk itu sebesar 2,92%. Bisa di next. Peramalan laju pertumbuhan penduduk. Satu, intersensal atau perhitungan jumlah penduduk menggunakan dua sensus data yang diketahui. Dengan menggunakan rumus PM sama dengan PO plus M per N dalam kurung PN min PO. PM ialah jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan, yaitu tahun M. PO sama dengan jumlah penduduk pada awal tahun. Pada tahun awal. PN sama dengan jumlah penduduk tahun N. M sama dengan selisih tahun yang dicari dengan tahun awal. N selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. Next. Peramalan laju penduduk yang kedua itu post census estimate atau disebut perhitungan dengan memperkirakan besaran jumlah penduduk setelah sensus. Dengan menggunakan rumus PM sama dengan PO plus M per N dalam kurung PN min PO. Atau bisa juga menggunakan rumus PM sama dengan PN plus M per N dalam kurung PN min PO. PM sama dengan jumlah penduduk pada tahun yang diestimasikan, yaitu tahun M. PO sama dengan jumlah penduduk pada tahun awal. PN sama dengan jumlah penduduk tahun N. M selisih tahun yang dicari dengan tahun awal. N selisih tahun dari dua sensus yang diketahui. Lanjut ya, untuk pertumbuhan perekonomian menjadi 4,64% yang dimana disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yaitu satu, sumber daya alam atau SDA, yang kedua yaitu sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga akumulasi modal, yang keempat tenaga manajerial, yang kelima organisasi produksi, yang keenam iptek, yang ketujuh politik dan administrasi pemerintah, dan yang terakhir yaitu sosial budaya. Next. Adapun kebutuhan energi listrik dari tahun 2022 sampai 2027 di Kepulauan Riau, yaitu kebutuhan energi listrik menjadi kebutuhan pokok untuk semua orang karena segala sesuatu banyak berhubungan dengan energi listrik. Oleh karena itu, listrik menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan bagi semua orang. Dilihat dari pesat kebutuhan listrik dapat melihat peningkatan dari pemakaian energi listrik per tahunnya. Next. Ini data kebutuhan energi listrik tadi tahun 2022 sampai 2027 di Kepulauan Riau. Yang pertama yaitu dari tahun 2022 dengan daya 690 MW. Yang di tahun kedua di tahun 2023 yaitu 737 MW. Di tahun 2024 mencapai 778 MW. Di tahun 2025 821 MW, di tahun 2026 891 MW, dan di tahun 2027 923 MW. Dari tabel yang kita lihat, graf ini laju daya listrik semakin meningkat dari tahun 2022 sampai 2027. Oke, next. Oke, di sini untuk kebutuhan energi listrik dari tahun 2022 sampai 2027 untuk Kepulauan Riau
rumus ramalan yang digunakan yaitu menggunakan tren linear, di mana data untuk daya itu selalu meningkat dari 650 megawatt sampai 123 megawatt dari periode 2022 sampai 2027. Nah itu dipengaruhi oleh yang pertama itu ada namanya jumlah data. Jumlah data itu dinotasikan dengan Y. Terus ada X. X itu adalah satuan adalah satuan waktu. Nah di sini ditemukan persamaannya, yaitu Y sama dengan A plus B dikalikan dengan X, yaitu Y itu sebagai jumlah datanya atau dinotasikan dengan A, yaitu adalah jumlah data dikalikan dengan X adalah satuan waktu. Nah, di mana untuk data keseluruhan didapatkan yaitu dengan sigma. Oke, untuk selanjutnya untuk rancangan pembangunan mungkin bisa dibacakan. Untuk rencana pembangunan jangka menengah kelistrikan dan sumber daya energi daerah Kepulauan Riau. Rencana pembangunan jangka menengah untuk sumber daya energi listrik sedang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini, pemerintah dibantu oleh perusahaan asal Singapura dalam proyek pembangunan PLTS. Sebagai wujud dari penghijauan energi atau sering disebut dengan energi baru terbarukan. Energi yang akan dihasilkan berpotensi sangat besar, sehingga dalam persetujuan tersebut Indonesia akan mengekspor sebagian energi yang dihasilkan ke Singapura dalam bentuk kerjasama. Berkapasitas 7 gigawatt peak dan menyimpan energi lebih dari 12 gigawatt. Next. Potensi dan kebutuhan pembangkit untuk daerah Pulau Riau. Potensi energi yang terdapat pada Kepulauan Riau, yaitu diantaranya seperti energi surya yang saat ini masih dalam pengembangan bersama salah satu perusahaan Singapura dalam pembangunan infrastruktur dan perawatan yang dilakukan. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dari Kumpul 20. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.